Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my feet relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endure. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, oh, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib.
memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Kau pegang hidupku.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, oh berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, lagi dalamku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangnya kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman Kami percaya hanya kepada-Mu saja. Setiap kami yang hadir pagi hari ini,
Semua kami ada di tempat ini saat ini, itu karena ada seorang yang telah mati, yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Raja di atas segala raja, yang rela merendahkan dirinya menjadi terkutuk, agar setiap kami diberkati, agar setiap kami dipulihkan, disembuhkan. Engkau rela mati, agar setiap kami menerima kehidupan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu, Tuhan? Sungguh Engkau tiada ternilai bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Beri tepuk tangan-Mu yang paling dahsyat bagi kasih-Nya yang tidak ternilai. Sungguh tak ternilai. Sekali lagi katakan bersama-sama. Di hatimu, di hatimu terlukis namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun karena amin.
mungkin berdiri bersama-sama. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh lebih lagi katakan, bagimu segala pujian, segala pujian. hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Biar jemaat Tuhan saja. Bagimu Katakan dengan segenap hatimu. Sebab tidak ternilai kasih setiamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, mari sembah Dia. Bagimu Tuhan segala pujian. Kami bawa sembah, kami bawa hormat. Tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Tuhan, sungguh berharga Engkau. Sekali lagi, sungguh berharga. Oh, sungguh berharga Engkau. Berikan kemuliaan bagi-Mu. Mari naikkan sembah syukurmu bagi Dia. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami naikkan syukur, kami naikkan hormat buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Kau curahkan bagi kami, dan kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan sembahmu bagi Tuhan. Bersyukur bagi kebaikan-Nya, bersyukur bagi kasih setia-Nya. Dia telah mati bagimu, Dia memberi hidupnya bagimu. Oh, kasih-Nya tak pernah habis bagimu, cintanya tak pernah habis bagimu. Mari senangkan hati Dia, mari naikkan pujianmu bagi Dia. Lebih lagi mari sembah Dia, nikmati kuasa-Nya, memulihkanmu saat ini, menyembuhkanmu saat ini. Nikmati hadirat-Nya. Oh,
di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saya persilakan untuk kita duduk kembali. Masih tetap menyembah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari saya ajak kita membuka kedua tangan kita bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanannya memberikan kehidupan bagi setiap kita. Pengorbanannya menyelamatkan setiap. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu gereja Tuhan. Ini waktunya kita datang bersyukur kepada Tuhan. Dengan apakah kita balas semua kebaikan Tuhan selain kita datang menyembah dan kita berkata terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Karena kasih-Nya Dia berkorban bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita, sehingga Dia datang menyelamatkan setiap kita. Kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Tak terukur, tak ternilai kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu buat darahmu bagi kami. Lambaikan kedua tangan tinggi-tinggi, jemaat Tuhan. Oh the blood, oh Jesus, oh Jesus, oh the blood, oh Jesus, yeah, yeah. Oh the blood, oh Jesus, it was us. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi semua. Oleh Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada kuasa dalam darahnya,
percaya. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi gereja Tuhan. Haleluya. Percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Domba Allah. Yang percaya, angkat kedua tangan tinggi-tinggi semua. Ada kuasa, hey, dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa. Dalam darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, haleluya. Ada kuasa. Jemaat sendiri saja, angkat suaramu. Percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Darah yang percaya, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang memperingati kematian Engkau di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Dan kami bersyukur Tuhan, ada kemenangan di dalam salib-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan hidup kami bisa bermanfaat, berguna untuk Tuhan, setiap Tuhan pekerjaan-Mu, dan juga biar kami bisa menuntaskan amanat agung daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan Adam dalam dosa membuat
adanya resiko dari dosa yang dilakukan oleh Adam terhadap setiap umat manusia. Yang pertama, manusia terpisah dari Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, dan bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara manusia dengan Allah ialah dosa. Yang kedua, manusia tidak bisa mencapai standar kesucian Tuhan lagi, karena Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri akibat dosanya. Dengan amal dan perbuatan baik pun tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena itu dibutuhkan seorang yang tidak berdosa untuk dapat menebus dosa. Sehingga Bapa di surga harus mengirim Yesus Kristus ke bumi menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah itu. Keselamatan dapat kita peroleh hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib lewat darahnya yang kudus menyucikan dosa manusia. Agar manusia bisa dipulihkan dan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kita tahu rencana Tuhan buat Adam baik dari awalnya, tetapi Adam telah gagal. Ada beberapa hal yang berbeda antara Adam dan Yesus Kristus. Kita akan melihat tabel di layar. Adam bersalah, tetapi Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi dijadikan bersalah. Adam berdosa, Yesus Kristus menebus dosa. Adam terhilang, tetapi Yesus Kristus mencari yang hilang. Adam bersifat daging, Yesus Kristus penuh roh Allah. Adam meninggalkan warisan dosa, tetapi Yesus Kristus menjadikan kita ahli waris yang sewaris dengan Dia dan berhak menerima janji-janji Allah. Adam ada dalam perbudakan dosa, tetapi Yesus Kristus membebaskan dan memerdekakan. Adam ada di bawah penghukuman, tetapi Yesus Kristus memberi pengampunan. Adam dapat binasa, tetapi Yesus Kristus dapat menyelamatkan. Adam terancam kematian. Yesus Kristus justru memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, kita adalah keturunan Adam. Oleh karena dosa sudah merusak segala yang baik di dalam manusia, dan manusia perlu dipulihkan. Tidak ada cara lain selain datang kepada Yesus. Perhatikan, kita ada di garis Adam atau kita sudah masuk di dalam garis Yesus Kristus lewat tabel yang kita lihat tadi. Saudara, untuk menebus dosa manusia, Yesus Kristus harus disalibkan. Apa arti salib sesungguhnya? Banyak orang memakai salib lionting di kalungnya. Anting-anting salib, bros salib, menjadikan salib sebagai aksesoris, bahkan tato gambar salib. Namun mereka tidak mengerti arti salib itu sendiri. Dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 setelah Masehi, salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan. Ketika disalib, korban itu diikat dan dipaku di kayu salib dan dibiarkan tergantung sampai mati. Kematian tersebut adalah proses yang panjang dan membuat korbannya sangat menderita. Jalan menuju salib yang dialami Yesus adalah sangat berat. Pertama, dia dikhianati, dijual oleh Yudas muridnya. Apakah saudara pernah mengalami dikhianati oleh orang terdekat saudara? Orang yang saudara kasihi atau orang yang saudara percaya? Yang kedua, dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemani,
tidak mendapat dukungan dari murid-muridnya. Ditinggalkan sendirian, bergumul. Padahal Yesus sebelumnya mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Di sana Yesus banyak bicara panjang lebar tentang dia akan diserahkan. Tetapi tidak ada satu murid pun yang menemaninya. Semua tidur. Yesus bergumul sendiri. Kadang kita seperti Yesus, di dalam tekanan dan pergumulan, mungkin tidak seorang pun yang siap menemani kita. Sampai malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Saudara perhatikan, hanya dengan memberi kekuatan, tetapi tidak melepaskan dia. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita tidak dilepaskan dari masalah dan persoalan kita. Tetapi kita hanya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu melewatinya. Yang ketiga, Petrus muridnya juga menyangkal dia. Mungkin saudara sudah banyak membantu teman. Namun ketika dia sukses, jangankan dia ingat saudara. Mungkin dia juga tidak mengakui saudara sebagai temannya. Yang keempat, Yesus tidak salah namun dicarikan kesalahan. Pernahkah saudara merasakan hal itu? Yang kelima, Yesus mendapat tuduhan-tuduhan. Yang keenam, hasutan-hasutan imam-imam kepala, tua-tua, supaya Yesus dihukum mati. Yang ketujuh, Yesus diolok-olok, sangat dihinakan. Yang kedelapan, diberi mahkota duri. Yang kesembilan, Yesus diludahi. Yang kesepuluh, setelah disalib, prajurit-prajurit membuang undi untuk mengambil pakaiannya. Saudara, jauh sebelum Yesus disalib, dia memberi persyaratan kepada orang yang mau ikut dia. Lukas 9 ayat ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus tidak mencari follower dengan minta like sama dia, tetapi mengajarkan mereka arti salib. Sekarang ini orang cepat bangga kalau banyak yang subscribe dan like kontennya. Semua orang berbondong-bondong mendapat follower sebanyak-banyaknya. Namun saya mau katakan dari zaman Yesus sebelum ada HP, setiap hari follower Yesus terus bertambah dari zaman ke zaman, saudaraku. Kita melihat Yesus berbicara tentang menyangkal diri. Petrus bukannya menyangkal diri, malah menyangkal Yesus saat Yesus ditangkap. Sampai Petrus mengerti arti menyangkal diri, baru dia benar-benar berubah dan mulai bisa memikul salibnya. Kemudian Yesus juga berbicara tentang memikul salib. Apa arti memikul salib? Kita harus rela berkorban, siap menderita sebagai orang percaya demi kebenaran. Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan mujizat, tetapi lewat penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tidak semua orang Kristen mau memikul salib. Setiap orang dapat saja menjadi orang percaya tanpa memikul salib. Namun ada dua hasil bila tidak mau pikul salib. Saudara, kita akan lihat yang pertama, tidak layak bagi Tuhan. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang kedua, tidak dapat menjadi murid Yesus. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang ikut Tuhan tidak mau menderita. Hanya mau yang nyaman. Kalau bisa dijauhkan dari yang susah-susah. Tidak mau direpotkan. Tidak mau bekerja untuk Tuhan.
tidak mau dipakai sebagai alatnya. Ketika diberi pelayanan tidak mau dibebani. Nanti dulu yang lain saja. Tetapi bila menderita di dunia untuk pekerjaannya, untuk kesuksesan pribadi, banyak orang rela. Tapi menderita karena kebenaran atau ikut Yesus, sebagian orang menolak. Banyak orang percaya menolak jalan salib. Mereka lebih memiliki untuk hidup baik dalam zona nyaman dengan kemakmurannya, keuntungan materinya, popularitas dan kesuksesannya. Mereka telah menolak salib. Mereka tidak masuk dalam persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Jangan takut saudara. Ketika engkau harus mengalami berbagai ujian, cobaan ataupun penderitaan. Karena Tuhan akan memperhitungkan setiap tetes air mata dan penderitaan kita. Tuhan akan gantikan dengan berkat rohani yang luar biasa. Saat kita hidup benar dan bertahan dalam kesulitan. Saudara, ketika Ibu Suri kerajaan Inggris wafat. Saat orang berbaris menuju peti jenazah Ibu Suri kerajaan Inggris. Ketika itu orang-orang diperkenankan melihat jenazah sebelum dikubur. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Orang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada anggota keluarga kerajaan. Mereka terpana ketika melihat mahkota yang sangat indah yang terletak di atas peti mati dan salib yang berdiri di dekat sebagai simbol dari imannya semasa hidup. Setelah direnungkan, harusnya salib Yesus jauh lebih berharga daripada mahkota apapun. Karena apapun posisi kekuasaan yang kita warisi atau dapatkan, semua itu takkan bisa dibawa ke liang lahat. Kemudian Yesus berbicara untuk mengikut Dia. Ada 2 kali kata mengikut di Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya berpikir kenapa mengikut aku 2 kali. Berarti arti mengikut pertama dengan mengikut kedua berbeda, saudaraku. Mengikut yang terakhir ini berbicara meniru dan menyerupai Dia. Asal kata ikut, ikut-ikutan. Saudara, di sini Tuhan ingin kita serupa dengan Dia dan meniru perilakunya, kerendahan hatinya, belas kasihannya terhadap jiwa-jiwa, bagaimana mencari yang tersesat dan yang terhilang. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita perlu mengalami apa yang dialami Yesus. Tuhan izinkan kita mengalami proses yang sulit supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, setelah melewati penderitaan salib, Yesus dimuliakan. Apa kemuliaan di balik salib Yesus? Yang pertama, Yesus mengalahkan maut dan bangkit. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang kedua, dikaruniakan nama di atas segala nama. Ini bukan nama sembarang nama, tapi nama yang berkuasa. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, mungkin di hari-hari ini kita banyak mengeluh, berada di bawah tekanan, merasa tidak sanggup lagi memikul salib kita. Ada satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa seringkali
kita menganggap mengapa Tuhan izinkan salib itu ada di dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena beratnya kehidupan. Proses yang pahit atau masalah yang tak kunjung selesai. Akibatnya kita sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat pada Tuhan. Kita menolak beratnya tekanan yang kita sedang pikul sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul. Saudara, mari kita mau simak bersama-sama sebuah video animasi yang singkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biar ini menjadi perenungan setiap kita. Salib Yesus sudah menjadi lambang kemenangan. Supaya di dalam salibnya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan tidak perlu turut dihukum. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dan menerima kutuk dosa. Serta memberikan pengampunan kepada setiap kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan-Ku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah
Pagi ini kita merenungkan penderitaan salib yang dialami oleh Yesus demi menyelamatkan kita semua. Dan pada hari ini, bila ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, segeralah melangkah untuk datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mau mati ganti kami untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Pagi hari ini kami bersama-sama akan masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Layakkan setiap kami Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya minta setiap pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dengarkanlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini setiap kita yang sakit akan dipulihkan. Di dalam korban Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat
Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi, mari. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pegang bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhitung. Terima kasih setiamu.
bersorak-sorai kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia diciptakan dalam keadaan sempurna. Namun karena dosa, dunia menjadi rusak. Demi menyelamatkan umat manusia, Ia Sang Pencipta rela turun dari surga dan hidup sebagai hamba, menjalani penderitaan, menjalani hukuman. Dia yang tak berdosa menanggung hukuman yang tak seharusnya Ia terima. Disalibkan, disandingkan dengan pembuat kejahatan. Di saat orang menghindari salib, di saat orang menganggap salib adalah suatu kebodohan dan penghinaan, Ia menerima salib itu demi umat manusia. Karena Ia, salib menjadi simbol pengharapan, simbol kekuatan. Karena Ia, di balik salib, tersedia kemuliaan yang besar.
ibadah kita siang hari ini, dan saya percaya setiap kita yang hadir siang hari ini mengalami lawatan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari proklamasikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyanyikan kebaikannya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala boleh bersama-sama. Kami nyanyikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Katakan bersama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah Penyelamat kami Tuhan. Amin. kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Jempolnya boleh bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, Kau sangat baik. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Katakan Dia ada di dalamku. Come on. Dia ada di dalam Bergerak di hidup. di hidup, ya Tuhan Allah. Kekuatanku. Dia penuhi Hatiku. dengan kuasa kasih, ya Tuhan Kemenanganku. Hey. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik baik, Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik Bagiku. Kami nikmati kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hey. Haleluya. Katakan He is so good. So good to you. He's so good to me, Jesus, He's so good to you. Sambil mengangkat jempolnya tinggi-tinggi He's so bersama-sama. good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Jesus, He's so good to you. Katakan Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi tepuk tanganmu yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya kami kembalikan bagi Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami akan pulang, ibadah kami sudah selesai. Tuhan, tibakan kami dengan selamat,
sampai di tempat kami masing-masing. Akhirnya marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah anugerah rahmat dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih Yesus yang tidak terbatas selalu menjadi bagianmu. Pengurapan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.